Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang terjadinya perpindahan panas secara konduksi tetapi yang bersifat unsteady state. Jika sebelumnya kita sudah membahas peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang steady state. Dalam satu kasus di mana ketika sebuah benda mengalami perubahan temperatur di suatu tempat, maka pada benda itu akan terjadi perubahan energi dalam. Jika benda mula-mula memiliki energi yang lebih tinggi daripada memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur yang ada di sekitarnya, maka energi dalam benda itu akan berkurang karena akan terjadi perpindahan kalor dari benda itu ke lingkungannya. Namun apabila temperatur di lingkungan benda itu lebih tinggi daripada temperatur benda, maka akan terjadi perpindahan kalor dari lingkungan kepada benda itu. Tetapi tentunya perpindahan temperatur yang terjadi pada benda itu tidak mungkin kemudian serentak sama di semua bagian, karena yang terjadi kontak itu hanya lingkungan dengan bagian terluar dari benda itu, sehingga perubahan kalor yang terjadi pada benda tentunya akan terjadi di permukaan untuk kemudian menuju ke bagian dalam, sehingga pada benda itu akan terjadi perbedaan temperatur antara bagian permukaannya dengan bagian dalamnya, yang pada satu saat akan terjadi keseimbangan temperatur pada benda itu, di mana antara bagian terluar dan bagian terdalam benda itu akan memiliki kesamaan temperatur, yang pada saat itu sudah tidak akan lagi terjadi perpindahan kalor. Nah, perubahan kalor yang terjadi pada benda di mana pada awalnya perpindahan kalor yang besar karena perbedaan temperatur yang besar, untuk kemudian pada satu saat perpindahan kalornya makin lama makin kecil karena perbedaan temperaturnya makin lama makin kecil pula, maka perpindahan yang terjadi seperti itu, di mana setiap waktu, dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan temperatur sehingga ada perubahan jumlah kalor yang dipindahkan, maka perpindahan kalornya diistilahkan sebagai perpindahan unsteady state atau diistilahkan transient. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi perpindahan kalor secara tunak. Dalam kegiatan industri, fenomena terjadinya perpindahan kalor unsteady state ini tentunya sangat penting dan banyak terjadi dalam proses produksi, mulai dari awal sampai kemudian dihasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Dalam kasus misalnya terjadinya sterilisasi makanan dalam kaleng,
Maka untuk mensterilkan makanan di dalam kaleng itu mengalami proses pemanasan dari mula-mula temperaturnya rendah, kemudian dipanaskan, sehingga terjadilah perubahan kalor pada makanan dalam kaleng, dan pada satu saat ketika temperatur makanan dan kalengnya sudah sama dengan temperatur lingkungan di mana makanan itu disterilkan, maka sudah tidak lagi terjadi perpindahan kalor. Untuk kemudian tentunya dalam kaitannya untuk proses penjualan, untuk proses pengemasan, maka makanan dalam kaleng itu harus diturunkan. Nah, sehingga terjadilah proses quenching atau pendinginan. Bisa pendinginan cepat, bisa pendinginan lambat. Nah, pendinginan lambat ini dibutuhkan agar tidak mengakibatkan kerusakan pada benda. Sebagai contoh, misalnya pada pendinginan ketika dicetaknya kaca, ya, kaca datar misalnya, ya, kaca jendela itu misalnya, itu tidak boleh kemudian mengalami proses terlalu cepat. Kalau misalnya awalnya pada saat dicetak temperaturnya tinggi, maka pada saat kemudian mengalami proses pendinginan tidak boleh terjadi pendinginan cepat, karena bisa terjadi perbedaan temperatur yang tinggi antara bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga bisa mengakibatkan pecah. Nah, karena terjadi pemuaian yang tidak seragam. Sehingga kadang-kadang dalam proses industri itu ada proses di mana setelah selesai diproduksi, setelah mengalami proses pembuatan, maka perlu mengalami pendinginan. Ya. Proses pendinginan termasuk proses di mana terjadi perpindahan kalor secara unsteady, karena diawali dengan adanya kalor yang dilepas oleh benda yang punya temperatur tinggi ke lingkungannya, yang untuk kemudian ketika temperatur benda itu sudah sama dengan lingkungan, maka tidak lagi terjadi perpindahan kalor. Sehingga perpindahan kalornya terjadi secara unsteady state. Jadi perpindahan kalor unsteady state ini hanya terjadi dalam waktu tertentu saja, yang pada akhirnya nanti akan terhenti pada saat sudah terjadi keseragaman temperatur antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, karena merupakan fenomena perpindahan kalor secara konduksi, sebagai misal ada sebuah benda berbentuk kubus yang sisi kirinya berada pada posisi X, sisi kanannya berada posisi X plus delta X, karena ukuran kubusnya ini adalah punya ukuran delta X, kemudian juga punya tinggi delta Y serta punya tebal delta Z. Maka ketika ada kalor masuk dari salah satu sisinya ke dalam sistem sebesar Qx pada posisi X dan akan keluar pada sisi yang lain, Qx pada posisi X plus delta X, maka di dalam kubus itu terjadi konduksi, perpindahan kalor secara konduksi, yang oleh Fourier dirumuskan bahwa besarnya laju perpindahan kalor yang mengalir dalam kubus sejauh delta X itu akan sama dengan min Ka delta T per delta X, di mana delta T-nya adalah perbedaan temperatur antara sisi kiri pada posisi X dan sisi kanan pada posisi X plus delta X. Nah, menurut persamaan
energy balance atau kesetimbangan energi, terutama tentunya dalam hal ini adalah energi panas yang terjadi di dalam kubus, maka rate of heat input, laju alir kalor masuk ke dalam kubus, ditambah dengan rate of heat generation atau laju pembangkitan kalor di dalam kubus, yang tentunya rate of heat generation ini bisa terjadi kalau misalnya dalam suatu proses terjadi reaksi yang di dalam reaksi itu dihasilkan panas, yaitu reaksi yang bersifat exotherm. Maka akan ada laju pembangkitan panas, ada rate of heat generation. Jumlah keduanya akan sama dengan rate of heat output, laju perpindahan kalor yang keluar, ditambah dengan rate of heat accumulation, laju pengumpulan panas. Dalam kasus kalau perpindahan kalor itu terjadi secara konduksi yang bersifat steady state, maka rate of generation dan rate of accumulation akan bernilai sama dengan 0. Sehingga yang terjadi di dalam kubus nanti hanya ada rate of heat input, hanya ada kalor masuk, yang akan sama dengan rate of heat output. Jadi kalor yang masuk ke dalam sistem, dalam kubus tadi akan sama dengan kalor yang keluar. Artinya berarti tidak ada kalor yang tertinggal di dalam kubus. Kubus hanya mengalami atau dalam hal ini hanya bersifat sebagai perantara. Dia hanya dilewati oleh kalor. Karena kalornya masuk kemudian keluar lagi dari sisi yang lain. Namun demikian, apabila di dalam proses perubahan kalor tadi ternyata rate of heat generation dan rate of heat accumulation tidak sama dengan 0, salah satunya tidak sama dengan 0, atau dua-duanya tidak sama dengan 0, maka terjadilah perpindahan kalor yang bersifat unsteady state, yang berarti antara laju perpindahan kalor yang masuk tidak lagi sama dengan laju perpindahan kalor yang keluar. Yang masuk bisa lebih banyak dari yang keluar, atau sebaliknya yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Nah, proses pendinginan dan pemanasan merupakan proses yang terjadi dalam kasus konduksi unsteady state, di mana proses pendinginan itu akan terjadi manakala rate of heat output lebih besar daripada rate of heat input. Jadi ketika kalor masuk ke dalam sistem dibandingkan dengan kalor yang keluar lebih kecil, yang keluar lebih banyak, yang masuk sedikit, maka benda itu akan mengalami penurunan energi dalam. Sehingga lama-kelamaan benda itu akan menjadi makin dingin, ya, karena energi dalamnya menurun. Disebabkan karena kalor yang keluar ke luar sistem lebih banyak daripada yang masuk. Namun sebaliknya, pada saat yang masuk ke dalam sistem lebih besar, ya rate of outputnya lebih kecil, atau rate of inputnya yang lebih besar, maka akan terjadi proses heating. Karena energi kalor yang masuk ke dalam sistem itu ada yang tertahan, ada yang terakumulasi di dalam sistem, tidak ikut
terbawa keluar. Dan itu merupakan fenomena yang banyak terjadi, ya, yang terjadi di industri, terutama industri kimia. Misalnya dalam peristiwa distilasi, untuk awalnya feed harus dipanaskan agar mencapai titik didihnya. Namun kemudian ketika sudah menguap harus mengalami proses pendinginan agar dihasilkan distilat. Dan dalam banyak proses yang lain, diawali dengan proses pemanasan di dalam reaktor, untuk kemudian setelah keluar dari reaktor maka akan terjadi proses pendinginan. Sehingga dalam industri kimia umum ada pemanas, ada misalnya ada reboiler, ada boiler, dari boiler ada cooler, ada kondensor yang fungsinya untuk melakukan pendinginan. Nah, dari kesetimbangan energi panas tadi, di mana rate of heat input ditambah rate of heat generation yang harus sama dengan rate of heat output ditambah dengan rate of heat accumulation, maka bisa kita nyatakan untuk masing-masing kalornya. Yang untuk energi kalor masuk sesuai dengan hukum Fourier, bahwa laju kalor masuk secara konduksi adalah Ka delta T per delta X, yang karena tadi kalornya mengalir ke arah sumbu X, berarti luasannya adalah luasan yang dibentuk oleh sumbu Y dan sumbu Z, sehingga merupakan hasil kali antara delta Y dan delta Z pada posisi X. Ini adalah yang masuk. Sedangkan yang keluar dari kubus tadi, dari sistem tadi adalah min K kali delta Y delta Z, delta per T per delta X pada posisi X plus delta X. Rate of heat accumulation adalah terjadinya perubahan temperatur pada suatu zat. Yang kita tahu bahwa ketika benda mengalami perubahan temperatur, maka kalor yang digunakan untuk atau yang diserap untuk terjadinya perubahan temperatur itu adalah mc delta T. Dalam hal ini masanya adalah massa jenis dikali dengan volume benda, volume kubus dengan ukuran delta X, delta Y, delta Z, maka volumenya adalah delta X, delta Y kali delta Z. Dikali rho, massa jenisnya, dikali Cp, dikali delta T per delta T. Sedangkan laju pembangkitan kalornya adalah laju pembangkitan kalor per satu satuan volume, ya, menjadi Q dikalikan V, yang V-nya adalah delta X, delta Y per delta Z. Oleh karenanya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan kalor, ya, akan diperoleh sebuah persamaan yang di dalam persamaan ini, ya, mengandung parameter yang sama, yaitu delta X, ada delta X, ada delta Y, ada delta Z. Karena itu kalau kemudian persamaan ini dibagi oleh volume yang berasal dari delta X, delta Y, dan delta Z, maka akan diperoleh sebuah persamaan bahwa laju pembangkitan kalor persatuan volumenya ditambah dengan selisih, ya, antara kalor keluar dan kalor masuk, ya, per delta X akan sama dengan rho Cp delta T per delta T. Sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan dalam bentuk bahwa laju pembangkitan kalor ditambah K kali turunan kedua temperatur terhadap X akan sama dengan rho kali Cp kali turunan
pertama temperatur terhadap waktu. Jadi persamaan ini menunjukkan adanya pengaruh waktu terhadap perubahan temperatur. Dan ada pengaruh posisi X terhadap temperatur juga. Sehingga dalam bentuk lain dapat dirumuskan bahwa perubahan temperatur per satuan waktu pada benda nanti akan sama dengan alfa dikalikan turunan kedua temperatur terhadap posisi ditambah kalor dibangkitkan per volume dibagi dengan rho kali Cp. Yang dalam hal ini, kalau dalam notasi yang umum dipakai, ya, kalau bukan diferensial parsial, tapi menggunakan notasi D, maka sering kita nyatakan dalam bentuk dt per dt sama dengan alfa d kuadrat t per d kuadrat ditambah Q per rho Cp, di mana alfa dalam persamaan itu namanya adalah difusitas termal, yaitu perkalian pembagian antara K dengan rho kali Cp. Dengan satuannya adalah meter kuadrat per sekon. Nah, dari persamaan konduksi unsteady state itulah, andaikan tidak ada pembangkitan kalornya, ya, karena tidak ada reaksi yang bisa membangkitkan kalor di dalam sistem, dalam reaktornya, maka laju atau perubahan temperatur per satuan waktu, atau boleh dibaca dengan laju perubahan temperatur pada benda akan sama dengan difusitas termal dikali dengan turunan kedua temperatur terhadap posisinya. Di mana T menyatakan temperatur, T besar adalah temperatur, T kecil adalah waktu, dan X adalah letak titik, ya, pada benda yang nantinya akan bertemperatur T. Dan alfanya adalah difusitas termal. Nah, sebagai contoh untuk fenomena terjadinya perpindahan kalor secara unsteady state pada sebuah benda, ini ada soal yang menyatakan bahwa distribusi temperatur T dari sebuah dinding beton kering dengan ketebalan 9 inch yang dipanaskan dari satu sisi dan temperaturnya diukur menggunakan termokouple memiliki persamaan. T sama dengan 90 min 80 X plus 16 X kuadrat plus 32 X pangkat 3 min 20,6 X pangkat 4 derajat Fahrenheit. Di mana X adalah panjang dalam satuan feet, T dalam suhu dalam derajat Fahrenheit, luasannya sekitar 5 feet kuadrat, densitas betonnya 136 pon per feet pangkat 3, kapasitas panas betonnya adalah 0,202 BTU per pon derajat Fahrenheit, dan konduktivitas termal betonnya adalah 0,44 BTU per joule per jam feet derajat Fahrenheit. Kalau kemudian diminta tentukan panas masuk dan keluar tiap satuan waktu dari beton, kemudian B panas diserap tiap satuan waktu oleh beton, dan C perbedaan temperatur setiap waktu, maka kita bisa gunakan persamaan perpindahan kalor unsteady state tadi, bahwa perubahan temperatur tiap satu satuan waktunya akan sama dengan alfa dikali turunan kedua temperatur terhadap posisinya, terhadap posisi titik yang mau dicari. Karena itu dari persamaan T yang merupakan fungsi X tadi, kalau kita turunkan, turunan pertamanya akan menjadi sama dengan min 80 plus 32X plus 96X kuadrat min 82,4X pangkat 3.
Nah, untuk 90-nya 0 ya, karena tidak ada X atau ada X pangkatnya 0. Kalau kita turunkan lagi, maka turunan keduanya menjadi 32 plus 192X min 247,2X kuadrat. Oleh karena itu, untuk setiap posisi X yang berbeda-beda, maka dt per dx dan turunan kedua t terhadap X akan berbeda-beda pula. Sehingga dari contoh, kalau misalnya X-nya 0 akan diperoleh dt per dx-nya min 80, tapi d kuadratnya 32. Dan seterusnya sampai pada posisi X sama dengan 0,75 dalam satuan feet. Kalau tadi mula-mula dalam satuan inch, maka harus dikonversi menjadi satuan feet, satuan yang sama dengan satuan konstanta yang ada. Oleh karena itu, untuk mencari panas yang masuk, kita bisa nyatakan bahwa dt per dx pada X sama dengan 0 itu akan sama dengan min 80. Sehingga kalau kita masukkan, kalornya nanti akan sama dengan kalor yang masuk adalah min Ka dt per dx. Masuk berarti pada posisi X sama dengan 0. Dengan memasukkan K dan luasannya, maka diperolehlah Q-nya, kalor yang masuk sebesar 176 BTU per jam. Sedangkan panas keluar pada sisi yang berjarak 9 inch atau 0,75 feet. Yang kalau kita masukkan ke dalam persamaan dt per dx, maka akan ketemu untuk X 0,75 sama dengan 36,76 derajat Fahrenheit per feet. Sehingga kalori yang keluar nanti akan sebesar min Ka dt per dx untuk X 75 dengan memasukkan koefisien konduksi dan luasnya diperoleh sama dengan 80,88 BTU per jam. Jadi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Karena itu, panas yang terakumulasi di dalam kubus atau dalam beton, dalam beton tadi akan sebesar selisih antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, karena itu kalau kita kurangkan antara kalor masuk 176 dikurangi kalor yang keluar 80,88, maka kalor yang terakumulasi sebesar 95,12 BTU per jam. Menjawab pertanyaan perubahan suhu setiap saat, maka kita gunakan persamaan konduksi unsteady state, bahwa dt per dx akan sama dengan alfa kali turunan kedua t terhadap X. Dengan alfa senilai 0,0160, kalau kita masukkan X yang berbeda-beda, maka akan diperoleh nilai D turunan kedua T terhadap X yang berbeda-beda, sehingga juga akan diperoleh perubahan temperatur tiap waktu yang berbeda-beda. Di mana untuk X sama dengan 0, perubahan temperatur setiap waktunya adalah hanya 0,51. Tapi pada titik keluarnya, untuk X 0,75 pada sisi keluar 0,75 feet, maka perubahan temperatur tiap satuan waktunya menjadi 5,04. Jadi ada perbedaan perbedaan temperatur tiap satuan waktu pada setiap X yang berbeda-beda. Nah, kita akan lanjutkan ke pembahasan konduksi unsteady state dengan metode analitik. Anggaplah ada suatu sistem kubus yang
sisi kirinya berada pada posisi 0 dan sisi kanannya berada pada posisi 2H pada sumbu X. Di mana pada saat awal, pada saat T sama dengan 0, keseluruhan benda ini memiliki temperatur yang sama, yaitu T0. Mulai dari kiri, tengah, kanan, pada sisi kanan, ya, semuanya punya temperatur yang sama. Jadi temperatur awalnya homogen sebesar T0. Nah, karena terjadi konduksi unsteady state ke lingkungannya, nah dalam hal ini nanti perpindahan kalor yang terjadi dari permukaan ke lingkungannya adalah perpindahan kalor secara konveksi menuju ke lingkungannya. Tetapi di dalam benda itu, perpindahan kalor dari satu partikel ke partikel yang lain, dari bagian terdalam menuju bagian terluar, terjadinya adalah perpindahan kalor secara konduksi unsteady state. Sehingga pada saat T sama dengan T, setelah beberapa saat, ya, maka temperaturnya akan menjadi T, yang awalnya akan ada perbedaan antara temperatur di bagian terluar dengan bagian terdalam. Dan kalau benda ini dipaparkan pada dua sisinya, maka bagian paling tengah, paling dalam itu akan memiliki temperatur yang paling besar dibandingkan dengan temperatur yang ada di dua sisi luarnya. Namun pada saatnya nanti, karena kalor terus-menerus keluar dari benda, maka akan terjadi kesetimbangan temperatur, ya, di mana seluruh bagian benda itu mulai dari pinggir, tengah, dan sisi yang lain temperaturnya sama, T1 ya, sama dengan temperatur lingkungannya. Nah, ini tentunya prosesnya bisa proses pendinginan atau proses pemanasan. Kalau proses pendinginan berarti T0-nya lebih besar, T1-nya lebih kecil. Kalau proses pemanasan, T0-nya lebih kecil, mula-mulanya kecil, kemudian T1-nya menjadi lebih besar. Anggaplah ada sebuah sistem kubus yang pada saat awalnya, pada saat T sama dengan 0, semua bagian dari benda itu punya temperatur yang sama, T sama dengan T0, nah, T0 Kelvin. Yang apabila benda itu kemudian dibawa ke suatu lingkungan, sehingga lingkungannya benda itu mengalami perubahan temperatur menjadi T1, karena ada perbedaan temperatur antara T0 dengan T1, nah, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda itu ke lingkungannya. Kalau T1 lebih besar daripada T0, maka akan terjadi konveksi kalor dari lingkungan ke permukaan benda, yang kemudian dilanjutkan dengan konduksi kalor dari bagian permukaan benda ke bagian dalam benda. Sebaliknya kalau T0, temperatur benda itu awalnya lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur di lingkungannya, maka akan terjadilah perpindahan kalor secara konveksi dari permukaan benda itu ke lingkungannya. Untuk kemudian, karena ada penurunan temperatur di permukaan, maka akan terjadi konduksi dari bagian terdalam benda menuju ke permukaan. Yang pada saatnya nanti, setelah beberapa lama, seluruh bagian benda itu akan memiliki temperatur yang sama dengan temperatur lingkungannya.
Kalau mula-mula temperaturnya T0, pada akhirnya nanti untuk waktu tertentu temperatur benda akan sama dengan T1. Nah, dalam hal ini ketika proses perpindahan kalor itu terjadi secara konveksi yang kemudian dilanjutkan secara konduksi di dalam benda, maka jumlah kalor yang dikonveksi benda ke lingkungannya ini harus sama dengan kalor yang dikonduksikan oleh bagian dalam benda itu ke permukaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan temperatur pada benda itu, ya, pada antar bagian benda itu. Kalau kita misalnya bandingkan antara bagian terdalam dengan bagian terluar, ya delta T-nya antara bagian dalam dengan bagian terluar. Tapi kalau dt ya berarti antara dua bagian yang saling berdekatan. Jadi kalori yang dibuang setiap saat dalam waktu yang singkat secara konveksi ke lingkungan atau yang diterima dari lingkungan ini harus sama dengan kalor yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Oleh karena itu kalau kemudian kita integralkan masing-masing perubahan, yaitu dt besar perubahan temperatur dan dt kecil perubahan waktu, maka dari hasil integral itu akan diperoleh persamaan bahwa T1 min T dibagi dengan T1 min T0 ini akan sama dengan E pangkat min sebuah konstanta yang dikali dengan T. Artinya bahwa perubahan temperatur setiap saat dari benda yaitu T ini akan sangat bergantung kepada waktu T kecil. Yang kalau E pangkat min HA kita ganti dengan Y, maka nanti Y adalah sebuah bilangan tak berdimensi yang berasal dari perbandingan antara T1 min T dibagi dengan T1 min T0, di mana T1 tadi adalah temperatur akhir yang dicapai, T0 adalah temperatur awalnya benda, dan T-nya adalah temperatur setiap saatnya yang bergantung kepada waktu. Yang tentunya untuk waktu yang lama nanti T bisa sama dengan T0. Yang kalau T sama dengan T0, berarti nilai Y akan sama dengan 1. Tapi pada saat awal, T sama dengan T1, karena itu T1 min T1 sama dengan 0, sehingga nilai Y ini paling kecil 0 dan paling besar nanti akan sama dengan 1. Y akan sama dengan 0 pada saat awal dan Y sama dengan 1 pada saat akhir dari perpindahan kalor yang terjadi. Oleh karena itu, perpindahan kalor secara konduksian steady state dengan batas-batas awalnya pada saat T sama dengan 0, temperatur T ya untuk X sama dengan X, ya, untuk X sama dengan X sepanjang X, ya, mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2H, ini akan sama dengan T0 yang menyatakan temperatur awal. Nah, ini pada saat awal. Jadi semua bagian mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2H, ini temperaturnya sama, yaitu T0. Kemudian pada saat T sama dengan T, setelah beberapa saat terjadi konduksi secara unsteady state dari bagian dalam ke bagian permukaan, atau sebaliknya dari bagian permukaan ke bagian dalam, tergantung temperatur awal. Apakah temperatur awalnya lebih tinggi daripada temperatur akhir yang akan dicapai atau sebaliknya. Maka setelah T sama dengan T, temperaturnya akan sama dengan T1. Nah,
Ya, temperatur pada posisi X sama dengan 0 sama dengan T1, temperatur pada posisi X sama dengan 2H juga sama dengan T1, artinya sudah terjadi kesamaan temperatur antara sebelah kiri dan sebelah kanan ya, karena ini dianggap terjadi konduksi secara simetris antara sisi kiri dan sisi kanan. Tapi untuk temperatur di bagian tengah bisa jadi masih berbeda dengan temperatur di bagian kiri dan kanannya pada waktu T tertentu. Tapi pada saatnya nanti setelah sekian lama, untuk T yang besar, ya untuk T waktu yang lama, maka akan bisa terjadi kesamaan temperatur pada semua bagian, mulai dari sisi kiri, tengah, sampai sisi kanan. Yang perubahan temperatur dari T menjadi dari T0 menjadi T1, di mana setiap saat T, ya, setiap waktunya temperaturnya adalah T, tadi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan T1 min T dibagi T1 min T0 akan sama dengan Y. Yang nilai Y seperti yang tadi sudah disampaikan terendah pada saat awal, ya pada saat awal permukaannya temperaturnya masih sama dengan T1, sehingga T1 min T1 dibagi dengan T1 min T0 akan sama dengan 0. Oh maaf, terbalik. Pada saat awal, T-nya masih sama dengan T0. Sehingga pada saat awal T1 dikurangi T0 sama dengan T1 min T0, sehingga Y sama dengan 0. Untuk kemudian pada akhirnya T, ya temperatur T ini akan menyamai dengan temperatur lingkungannya, ya. Sehingga pada akhirnya besarnya temperatur T akan sama dengan T1. Maka kalau sudah beberapa saat T1 min T1 akan sama dengan 0, dibagi dengan T1 min T0, Y-nya akan sama dengan 0. Jadi pada saat awal Y sama dengan 1, untuk kemudian pada saat akhir Y-nya akan sama dengan 0. Dari waktu ke waktu terjadilah perubahan Y antara mula-mula sama dengan 1, kemudian menurun sampai menjadi 0 pada saat sudah terjadi kesetimbangan akhir. Jadi Y adalah temperatur tak berdimensi dengan nilai antara 0 dan 1. Nah, dari nilai batas tadi untuk T sama dengan 0, X min X, maka Y-nya akan sama dengan 1 pada saat awal. Ya, karena awalnya benda masih punya temperatur T0. Setelah beberapa saat, maka akan terjadi perubahan temperatur permukaan benda dari mula-mula T0 akan menjadi T1, baik di posisi terkiri X sama dengan 0 maupun di posisi terkanannya. Jadi semuanya pada saat Y sama dengan 0 sudah terjadi keseragaman temperatur antara semua bagian, paling kiri dan paling kanan. Nah, mensubstitusikan persamaan T1 min T per T1 min T0 sama dengan Y ini dengan persamaan dt per dt sama dengan alfa d kuadrat T per dx kuadrat, dimana kalau semula ya parameternya adalah T, maka akan bisa kita ganti parameter T itu menjadi parameter Y. Kalau parameter T adalah
parameter temperatur berdimensi bersatuan, maka parameter Y tadi adalah parameter temperatur tak bersatuan yang nilainya antara 1 di saat awal dan 0 pada saat akhir. Inilah persamaan nanti yang akan kita gunakan dalam proses terjadinya konduksi unsteady state. Fenomenanya nanti bisa kita gunakan di banyak kasus. Dari persamaan unsteady state dy per dt yang sama dengan alfa d kuadrat y per di kuadrat. Nah, kalau diubah dalam bentuk fungsi yang lain, penyelesaiannya adalah y itu sama dengan e min a kuadrat alfa t kali a cos ax ditambah b kali sin ax. Yang kalau dicari penyelesaian dari persamaan itu secara matematik akan diperoleh sebuah persamaan di mana y tadi adalah T1 min T dibagi T1 min T0 akan sama dengan sebuah persamaan yang penyelesaiannya bisa dilihat seperti tertulis. Contoh penggunaan konduksi unsteady state diantaranya adalah pada benda padat semi tak terbatas. Misalnya benda yang berada di dalam tanah, di mana kedalaman tanahnya tak terbatas tapi permukaannya terbatas. Sehingga bagian permukaannya dibatasi tapi bagian kedalamannya tak terbatas. Jadi misalnya ada sebuah titik di dalam tanah yang pada saat awalnya semuanya memiliki temperatur yang sama. Pada saat T sama dengan 0, temperaturnya seragam, homogen, yaitu T0. Kalau kemudian tiba-tiba lingkungannya berubah, sehingga temperatur di lingkungannya adalah T1, maka akan terjadi konveksi dari lingkungan ke permukaan benda padat tadi dengan koefisien konveksinya adalah H, yang kemudian dalam waktu T akan terjadi distribusi temperatur mulai dari permukaan sampai bagian yang dalam. Ya, terjadi distribusi temperatur di setiap titik dan untuk setiap perubahan T tentunya temperatur T itu pun akan berubah antara mula-mula T0 menjadi T1 yang pada saatnya nanti tentunya T0 juga bisa menyamai sama dengan T1 untuk waktu tertentu. Jadi pada posisi X nanti bisa ditentukan untuk setiap T sama dengan T temperaturnya berapa. Sehingga kita bisa mencari distribusi temperatur dengan X yang berbeda-beda dan pada saat T yang berbeda-beda. Nah, dari persamaan konduksi unsteady state tadi, yaitu dt per dt sama dengan alfa d kuadrat t per d kuadrat, yang boleh juga tadi menggunakan d per dt sama dengan alfa d kuadrat y per d kuadrat, maka akan dapat diperoleh penyelesaian persamaan bahwa t min T0 dibagi T1 min T0 itu akan sama dengan error function dari sebuah fungsi yang cukup panjang. Tetapi dalam hal penyelesaiannya nanti kita tidak perlu menggunakan fungsi ini. Ya, kita tidak akan menggunakan fungsi ini karena penyelesaiannya nanti bisa kita gunakan sebuah grafik. Ya. Dari persamaan itu nanti T-nya menyatakan temperatur, T0-nya adalah temperatur awal, X-nya adalah posisi titik
terukur dari permukaan tanah, H adalah koefisien konveksi lingkungannya, K adalah konduktivitas benda padatnya, dalam hal ini misalnya tanahnya, alfa adalah difusi termal benda padat, dan T adalah waktu berapa lama terjadinya konduksi dari bagian dalam ke bagian permukaan. Ini secara persamaan matematiknya, tapi penyelesaian untuk kasus ini nanti akan lebih gampang kalau kita menggunakan grafik. Ini grafik yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai waktu T untuk setiap X. Di sini ada 3 parameter, yaitu yang pertama adalah 1 min Y. Untuk sisi tegaknya ini menyatakan nilai 1 min Y. Sedangkan grafik yang di tengahnya ini perbedaan nilai, itu nilai dari H akar alfa kali T per K. Dan horizontalnya adalah nilai dari X per 2 akar alfa T, di mana H akar alfa T per K dan X per 2 alfa T tadi merupakan bagian dari penyelesaian persamaan unsteady state pada benda padat semi terbatas secara matematik. Jadi grafik inilah nanti yang akan kita pergunakan untuk mencari temperatur pada posisi tertentu, ya pada X tertentu, pada kedalaman tertentu, pada waktu tertentu. Maka kita bisa menentukan temperaturnya. Apabila diketahui temperatur awalnya adalah T0 dan temperatur akhir yang mau dicapai adalah T1-nya. Ini contoh soalnya. Yang dari contoh soal ini nanti bisa kita selesaikan dengan bantuan grafik tadi. Misalnya untuk pertanyaan A, what the surface temperature after 5 hours? Dan yang B, to what depth in the soil will the freezing temperature of 0 penetrate in 5 hours? Maka kalau kita selesaikan dengan diketahui bahwa X sama dengan 0 itu adalah titik yang ada di permukaan tanah. Jadi pengukuran kedalaman itu diukur dari permukaan tanah menuju ke bawah. Temperatur awalnya 15,6 derajat Celcius, yang kalau diubah ke Kelvin menjadi 288,8. Kemudian temperaturnya berubah tiba-tiba menjadi minus 17,8 atau setara dengan 255,4. Dengan koefisien konveksinya di udara 11,36 watt per meter kuadrat Kelvin, dan difusitas termal dari tanahnya adalah 4,659 min 7. Konduktivitas termal dari tanahnya adalah 0,865. Sehingga kalau ditanya temperatur permukaan tanah setelah 5 jam dan kedalaman berapa, akan bertemperatur 0 derajat Celcius setelah 5 jam. Nah, perubahan satuan temperatur dari Celcius ke Kelvin perlu dilakukan karena dalam konstanta yang ada satuan suhunya semuanya menggunakan Kelvin. Sehingga untuk memulai kita harus memastikan bahwa satuan-satuan yang digunakan harus sama. Jadi kalau ada satuan yang berbeda harus disamakan dulu. Dalam hal ini yang berbeda adalah temperatur yang diketahui dalam satuan Celcius, untuk kemudian dalam perhitungannya harus digunakan satuan Kelvin. Yang menyamakan satuan yang ada pada koefisien konveksi dan koefisien konduksinya.
Termasuk misalnya kalau kedalaman diketahui dalam satuan yang berbeda, maka harus disamakan. Kalau misalnya kedalamannya feet, ya harus diubah menjadi meter. Sesuai dengan satuan panjang yang ada pada konstanta H, alfa, dan K. Nah, karena tadi yang A ditanya setelah 5 jam, permukaan tanahnya bersuhu berapa, maka kita masukkan X sama dengan 0. Nah, untuk permukaan X-nya sama dengan 0. Sehingga dengan X sama dengan 0, kalau kita masukkan ke salah satu parameter yang ada di dalam grafik tadi adalah X per 2 akar alfa T, maka dengan memasukkan nilai 0 dibagi berapapun akan sama dengan 0. Sedangkan untuk waktu 5 jam, maka kalau kita masukkan ke dalam parameter H akar alfa T per K, maka akan dapat kita peroleh nilai H akar alfa kali T per K akan sama dengan 1,2. Dengan tidak lupa mengubah satuan jam menjadi sekon. Ya, karena satuannya SI, maka satuan waktunya harus menggunakan satuan sekon. Sehingga 5 jam untuk waktu dikalikan 3.600. Mengubah dari satuan jam menjadi sekon. Diperolehlah nilai dari parameter yang ada sebesar 1,2. Oleh karena itu dari dua nilai ini, maka kita bisa plotkan ke grafik untuk menentukan berapa nilai 1 min Y, yang dari nilai 1 min Y nanti bisa kita gunakan untuk menentukan berapa temperatur. Ya, bisa kita konversi, kita cari berapa temperaturnya. Untuk itu nilai 0 dan nilai 1,2 ini kita plotkan ke grafik yang. Nah, untuk X per akar per 2 akar alfa T, yaitu untuk nilai sumbu horizontal bernilai sama dengan 0. Berarti berada di paling ujung kiri. Kalau kita tarik vertikal untuk memotong parameter yang kedua, kita tarik ke atas. Kita potongkan dengan nilai dari H akar alfa kali T per K yang nilainya 1,2. Padahal kalau kita lihat dalam grafik tidak ada yang bernilai 1,2, yang ada 1 dan 2. Untuk itu kita bisa asumsikan, kita bisa misalkan bahwa nilai H akar alfa kali T per K itu berada di antara grafik yang nilainya 1 dan 2, ya, lebih dekat ke 1. Karena itulah diperoleh titik potong antara nilainya X per 2 akar alfa T dan nilainya H akar alfa T per K di suatu di sebuah titik yang kalau kita cari nilai horizontalnya kira-kira akan sebesar 0,63. Ya, dimana pada posisi itu di antara skala bawah dan skala atasnya nilainya adalah 0,6 sampai 0,8. Jadi ini tidak linear ya, perkiraan. Kalau ada yang membuat perkiraan 0,64 pada dasarnya ya tidak mengapa. Tapi tentunya tidak boleh membuat pemisalan di bawah 0,6 atau di atas 0,8. Kalau misalnya 0,7 ya sebenarnya masih tidak beda jauh ya. Oleh karena itu dengan ditemukannya nilai Y sebesar 0,63, maka bisa kita gunakan untuk mencari temperaturnya. Memasukkan nilai 1 min Y ke dalam persamaan yang sama dengan T min T0 per T1 min T0. Karena itu dengan nilai 1 min Y sama dengan 0,63 akan diperoleh bahwa nilai T itu sebesar 267,7 Kelvin. Ya, jadi temperatur di permukaan tanah setelah 5 jam karena terjadinya konduksi unsteady state dari bagian paling dalam ke permukaan untuk kemudian
diteruskan dengan konveksi dari permukaan ke udara yang ada di sekitarnya, maka temperaturnya setelah 5 jam adalah 267,76. Ini untuk pertanyaan contoh dalam pertanyaan A. Sedangkan untuk pertanyaan B, setelah 5 jam, tentukan letak titik setelah 5 jam yang temperaturnya 0 derajat Celcius atau kalau Kelvin 273,2. Maka bisa kita masukkan dengan diketahuinya nilai temperatur pada satu waktu, diketahui temperatur awal dan temperatur akhir, akan dapat diperoleh nilainya Y, 1 min Y, yaitu dengan memasukkan T yang dikehendaki setelah 5 jam akan diperoleh nilai 1 min Y-nya 0,467. Sementara nilai yang lain, parameter yang lain tadi yang berkaitan dengan waktu diketahui, yaitu H akar alfa T per K diketahui sama 1,2. Yang ditanya adalah letak titiknya. Maka kita bisa plot ke dalam grafik untuk menentukan nilai X per 2 akar alfa T yang nanti kalau diketahui nilainya kita bisa gunakan untuk mencari X-nya. Maka kalau kita plotkan ke dalam grafik dengan diketahui nilai 1 min Y-nya 0,467, nah kira-kira di situ 0,467. Jadi kalau tengah-tengahnya itu 0,5, sedikit di bawahnya tengah-tengah, misalnya sekitar itu. Kemudian yang diketahui lagi tadi adalah H akar alfa T per K sama dengan 1,2, berarti kira-kira di antaranya tadi, maka terjadilah perpotongan antara grafik nilai 1 min Y 0,467 dengan grafik H akar alfa per T kali T per K yang sebesar 1,2. Yang perpotongan itu kalau kita tarik ke bawah maka akan diperoleh nilai kira-kira 0,16. Nah, dalam hal membaca perkiraannya ini jangan lupa bahwa yang paling kiri 0, kemudian skala pertama 0,1, kedua 0,2, 0,3 dan 0,4. Berarti titik potongnya di antara 1 dan 2 ya. 0,1, selisihnya ini diperkirakan karena sedikit di atasnya tengah-tengah misalnya 0,16. Dalam pemisalan misalnya karena gambar kita cenderung setengah, misalnya dimisalkan 0,16, pada dasarnya juga tidak apa-apa. 0,15 misalnya. Atau 0,17 sekalipun ya juga dapat dianggap masih benar. Asal bukan 0,0 atau 0,2 karena terletak di antara 0,1 sampai 0,2 sehingga 0,1 berapa. Karena itulah dengan diketahui bahwa X per 2 akar alfa T-nya sama dengan 0,16, padahal tadi alfanya tahu, waktunya tahu, maka X-nya ditentukan dengan memasukkan alfa dan T. Maka akan diperoleh bahwa X-nya akan sebesar 0,0293 meter. Jadi kedalaman titik setelah 5 jam yang bersuhu 0 derajat Celcius adalah pada 0,0293 meter. Demikianlah contoh bagaimana mengaplikasikan konduksi unsteady state pada suatu benda padat semi infinite, semi terbatas, semi tak terbatas. Ya, dikatakan semi tak terbatas karena salah satu sisinya ujungnya tak terbatas, tapi sisi yang lainnya adalah permukaan yang punya batas. Demikian materi perkuliahan kita kali ini. Pelajarilah sebaik-baiknya untuk materi ini yang ini
di mana pada pembahasan yang lain nanti kita akan lanjutkan untuk kasus yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sukses.